Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, stay sampai selesai ya, karena video-video yang akan ditampilkan ini adalah ada video-video yang terbaru menarik, ada pemberitaan yang menarik untuk kalian semua. Dan saya pastikan kalian akan mendapatkan tambahan informasi terupdate. Dan juga semoga ini saya berharap bisa mengedukasi teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Jokowi itu tidak pernah punya masalah. Jokowi tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun dalam konteks politik. Jokowi tidak pernah menciptakan manuver atau pernyataan yang bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan siapapun. Jokowi itu bukan seorang yang ofensif, bukan penyerang atau striker dalam sepak bola. Dia hanya berjaga dan melakukan counter ketika serangan datang. Tidak menggunakan energinya untuk menyerang, tapi mengelola dan memanfaatkan energi lawan untuk mengcounter serangan. Ini sungguh-sungguh strategi yang efektif dan irit tenaga. Lalu kenapa seolah-olah Jokowi bermasalah dengan orang banyak? Bahkan seolah-olah bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang bilang gitu siapa? Siapa? Yang benar Paling Amin bukan Rais. Jokowi yang bermasalah dengan orang-orang yang mengklaim Jokowi bermasalah dengan mereka. Tapi merekalah yang bermasalah dengan Jokowi. Yes. Lalu mereka mencari dukungan dengan menyatakan bahwa Jokowi bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Padahal cuma mereka dong. Lah ini kan cuma soal klaim-mengklaim aja. Misalnya tudingan Jokowi berkhianat terhadap partainya. Bentuk pengkhianatannya seperti apa? Wong Jokowi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mundur atau keluar dari partai seperti Marwarar. Partainya sendiri yang salah tingkah, dan setelah bingung menentukan sikap akhirnya menyatakan Jokowi bukan bagian dari mereka. Jadi sebelah mana pengkhianatannya? Betul sekali. Bahwa kemungkinan Jokowi tidak sejalan dengan keinginan ketua umum partainya, iya. Bahwa Jokowi tidak mau kebijakan dan strateginya memimpin negara didikte oleh ketua umum partainya, iya. Tapi itu tidak lantas membuat Jokowi berkhianat seperti yang dituduhkan mereka yang merasa mewakili rakyat untuk mengadili Jokowi itu. Bayangkan saja, hanya untuk mengcounter Jokowi, sekjen partainya sampai bingung. Sebentar marah, sebentar nangis, bolak-balik begitu. Tapi tetap ujung-ujungnya apa kata ketua umum? Mau menyerang Jokowi dengan tuduhan apa lagi? Kalau secara legal formal tidak ada satupun undang-undang dan hukum yang dilanggar beliau. Ya. Maka tidak heran kemudian yang sering muncul adalah tuduhan tanpa dasar, seperti peluru kosong tanpa mesiu. Jokowi nepotis lah, Jokowi haus kekuasaan lah, Itu Jokowi yang mereka mempraktekkan politik dinasti lagi lah. giring Jadi opini kesimpulannya, masyarakat ya. Jokowi tetap kalem, tetap tenang, tetap santai, sementara orang-orang itu yang sibuk merasa punya masalah dengan Jokowi. Lihat saja, saking blundernya, urusan sepele saja sampai dicari-cari. Tidak usah saya sebutkan, contohnya banyak sekali. Bau ketek Kalau lagi. kita mulai merasa Jokowi itu punya masalah, ingat sajalah ungkapan Pak Bambang Pacul tempo hari. Orang Susah baik. melawan orang baik, bos. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyebut anggota DPR sebagai anak-anak TK, maka Presiden Jokowi telah membuat lawan politik dan rombongannya jadi baperan dan ngambekan kayak anak-anak TK. Iya. Nah, tapi anak-anaknya Gus Dur kok ya malah ikutan gitu juga. Jangankan bikin masalah, menilai atau mengkritik orang lain saja Jokowi tidak pernah. Nggak pernah. Meskipun lebih paham, lebih tahu dan lebih menguasai, tapi Jokowi tidak pernah merasa lebih dengan mengkritik atau memberi nilai pada kinerja orang lain. Ya. Kayak yang merasa pinter dan memberi nilai 5 atau 11 dari 100 itu. Maaf ya, Jokowi itu nggak kemelindi kayak gitu.
buzzer-buzzer yang di medsos, yang gencar mencaci maki dan menuduh Jokowi macam-macam itu malah lebih lucu lagi. Jokowi itu punya masalah apa sama mereka? Kok urat leher mereka sampai pada keluar semua? Teriak-teriak Jokowi ini, Jokowi itu. Kasihan loh mereka itu. Takutnya stroke atau minimal depresi karena akrobatnya sendiri. Intinya, mereka cuma tidak suka Jokowi tidak mendukung jagoan mereka, dan karena itu jagoan mereka yang kemelinti dan merasa hebat itu kalah telak. Lalu kalap jungkir balik, koprol dan salto-salto menyinyiri Jokowi. Yang cukup rasional dan tenang itu justru Puan. Dia paham kapasitas dan situasi. Dia bisa. Ya teman-teman ya, kita layak untuk putar narasi-narasi yang baik tentang Pak Jokowi yang sesuai dengan fakta seperti ini, karena ya sebentar lagi kita akan kehilangan sosok pemimpin yang benar-benar kita semua kagumi seperti Pak Jokowi, yang terus-menerus dihina, direndahkan, harkat martabatnya diinjak-injak, dikatakan bajingan, bego, tolol, dikatakan monyet dan sebagainya. Tapi beliau memilih untuk diam dan membawa semuanya di hadapan Tuhan. Makanya Pak Jokowi sampai hari ini kenapa banyak yang cinta? Karena keteladanannya diberikan kepada semua rakyat Indonesia. Keteladanan yang baik, yang patut kita contoh, yang dimana itu semua akan membuat kita semua merasa kehilangan seorang pemimpin seperti ini, teman-teman. Lihat ya, legislatif dan yudikatif tidak sependapat, yang salah Jokowi. Hebatnya Indonesia ini, ya kan? Yang merubah undang-undang peraturan tentang pilkada, Mahkamah Konstitusi. Yes. Yang senang PDI Perjuangan dan Anies Baswedan. Semua kader-kader PDI Perjuangan yang menjilat ludahnya sendiri berbahagia. Yang katanya Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah keluarga, sekarang katanya pejuang suara rakyat. Kan begitu? Diubah undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tentang peraturan pilkada, PDI Perjuangan dan Anies Baswedan berbahagia, tapi yang salah Pak Jokowi. Undang-undang pilkada dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. DPR RI tidak sependapat. Mereka melakukan sidang. Dibatalkan. Sebagian mahasiswa yang ada di Jakarta. Ditambah katanya sebagian masyarakat dari golongan-golongan masyarakat. DPR RI yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi, yang salah Pak Jokowi lagi. Kan begitu. Batasan usia dibuat oleh MK untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Di saat mendaftar Terus Pak yang salah siapa? Jokowi. jadi calon gubernur dan wakil gubernur. Mahkamah Agung membuat keputusan batasan usia 30 tahun di saat pelantikan. Kan begitu? Kan begitu. Ternyata rakyat yang lebih pintar daripada mahasiswa yang demo-demo anarkis gak jelas kemarin, teman-teman ya. Bapak ini lebih pintar kelihatannya, teman-teman ya. Segala sesuatu yang salah Jokowi. Gimana sih? Pemerintah, pemerataan pembangunan di era Jokowi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Camkan ini kalian. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Di sini naik 1.000 perak saja demo. Bagus, ini ditonton sama Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, Abdur, ya. Supaya mereka bisa lihat Reza Radian, kampung halaman mereka ini. Betapa orang-orang Papua cinta mereka, tapi mereka seperti menutup mata dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di daerah asal mereka. Gak tahu berterima kasih kan, teman-teman.
Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Oh, Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus. itulah yang saya katakan tadi ya. Betapa Jokowi ini dicintai rakyat, memberikan keteladanan seperti yang dikatakan tadi. Ya, sambil menahan tangisan dia mengatakan hal-hal yang baik tentang Pak Jokowi. Yang mengatakan Bapak sudah menunjukkan sikap bagaimana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kalau kita tidak mengizinkan untuk kita terluka dengan omongan orang, kita tidak akan terluka. Ya, sekalipun dihina, dihujat habis-habisan. Dengar kalian yang suka menghina Jokowi, yang suka merendahkan dan menginjak harkat martabat mereka, Pak Jokowi, kalian tidak akan pernah bisa mengubah hati kami untuk mencintai Pak Jokowi. Kalian tidak akan mampu menggiring opini kami untuk membenci beliau, karena kami so terlalu cinta dengan Pak Jokowi. Teman-teman, mari sama-sama kita viralkan hashtag terima kasih Jokowi. Tulis di kolom komentar, karena itu beliau deserve untuk mendapatkan hal itu, teman-teman. Pantas. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless you.